Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, Kak Gayi dan juga Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat rahimahullah di ruang Zoom maupun juga kemudian di YouTube. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bertemu ya dalam suasana masih di tahun baru ya, Muharram 1445 Hijriah ya. Hari ini kita masuk di tanggal 6 ya, 6 Muharram. Mudah-mudahan semangat ya daripada hijrah Nabi Muhammad SAW yang kita cintai, ya, yang kita jadikan sebagai teladan dan juga sebagai contoh ya kepemimpinan, ya, maka semangat kita tidak pernah pudar begitu ya, dan apapun yang terjadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini senantiasa memberikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tentu kita sampaikan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas ya dua tema sekaligus ya, Kang Ayi ya. Tadinya saya ingin bahas dulu tentang hijrah, tapi kelihatannya mungkin ada hal yang akan saya dahulukan gitu ya, tentang dibalik heboh gitu ya, rencana pengawas ya medsos ya. Jadi ini kita lagi diawasi ceritanya gitu ya, oleh siapa walau alam bisa. Yang jelas kita diawasi oleh para malaikat begitu ya, sehingga kita harus hati-hati di dalam menyampaikan apapun ya, yang kita sampaikan melalui lisan kita ya, melalui perbuatan kita, sehingga kita akan semuanya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada satu sisi, ya pada sisi yang lain juga kemudian kita berhadapan ya dengan manusia gitu ya. Oleh karena itu tentu kita harus mendudukkan ya persoalan ini. Kemudian yang kedua nanti kita akan bahas seputar hijrah ya Nabi Muhammad SAW dari aspek politik ya, sehingga nanti kita bisa melihat relevansinya dengan kondisi hari ini dan juga apa yang bisa kita jadikan sebagai ibrah dan juga motivasi bagi kita untuk tetap ya melakukan istiqomah ya di dalam dakwah. Baik, kita akan mulai dulu dari sini tentang fakta yang pertama, yaitu ini yang heboh itu ini ya sebenarnya. Jadi setelah dilantik menjadi Menkominfo gitu ya, Budi Ari bicara peluang pembentukan lembaga pengawas media sosial. Nah, gitu ya. Jadi perlu diketahui sahabat-sahabat rahmatullah, Budi Ari ini adalah ketua Projo, gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan dia loyalis ya daripada presiden ya hari ini, gitu ya. Jadi ketika dia sekarang menjadi Menkominfo, jelas ini adalah sebuah political gain ya, capaian politik begitu ya. Jadi capek-capek mendukung tentu harus ada reward, nah gitu ya, dan rewardnya itu adalah menjadi menteri gitu ya. Entah apa kompetensinya kita juga tidak tahu gitu ya. Tetapi kita lihat ya apa yang disampaikan ketika dia dilantik kemarin dalam reshuffle yang dilakukan ya, itu dia menggantikan posisi Menteri John Plate yang kemarin sudah kita bahas ya dalam kasus 8 triliun ya di korupsi BTS gitu ya. Dia mengatakan bahwa membuka kemungkinan pembentukan lembaga pengawas media sosial. Ya, karena dalam posisi dia sebagai Menteri Kominfo ya, itu ada kekhawatiran ya dari Kemenkop ya, jadi UKM gitu ya, ikhwal pengawasan penggunaan aplikasi TikTok ya yang kini meluas menjadi social commerce gitu ya. Jadi dia mengatakan bahwa sekarang konten meresahkan itu bentuknya bermacam karena teknologi juga kemudian berkembang ya, dan ya mungkin pada waktunya kita perlu pengawas sosial media. Nah, gitu kira-kira. Karena kata dia lembaga seperti KPI misalnya ya, Komisi Penyiaran Indonesia masih berfokus mengawasi siaran televisi atau radio, sedangkan pengawas media sosial belum. Nah, kita harus terus ya, atau kami harus berinovasi dan berkembang ya, termasuk cara penanganan yang lebih antisipatif. Nah, gitu. Itu kira-kira poinnya ya bagi sahabat-sahabat yang pengguna media sosial misalnya
TikTok, ini nanti bisa menyampaikan itu ya, menyampaikan pendapatnya lah begitu ya di ruang kita pada pagi hari ini begitu ya. Ini awal ya atau background daripada pernyataan ini gitu ya. Nah kemudian di situ dikatakan ya, menurut Koperasi ya, Menteri Koperasi Menkop ya dan UKM Teten gitu ya, bahwa TikTok Shop ini menggabungkan 3 hal: media sosial, cross border atau bisnis lintas batas, dan retail online. Nah, dengan menggunakan algoritmanya, TikTok dianggap dapat dengan mudah melakukan market intelligence. Yang mereka tahu persis market di Asia, market di Indonesia, apa yang paling diminati, mulai dari fashion, makanan, kosmetik. Nah, kalau ini kemudian terjadi, ya UKM itu, ya UMKM itu bisa terancam. Nah, gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan pernyataan daripada Menteri Budi tadi itu, gitu ya. Nah, tetapi yang menarik ya di berbagai media itu muat tentang kritik terhadap lembaga pengawas media sosial. Misalnya koran Tempo itu kemudian dengan tegas mengatakan pembentukan lembaga pengawas media sosial tidak mendesak, gitu ya. Kementerian Komunikasi punya pekerjaan yang lebih krusial gitu ya. Dan saya teringat dengan kata pekerjaan rumah yang krusial itu ya, selesaikan itu korupsi yang BTS kemarin gitu ya, di internal sendiri gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi lagi begitu kan. Itu ini sebenarnya menarik apa yang disampaikan oleh koran Tempo tadi itu. Jadi ada pekerjaan daripada ngurusin tentang masalah lembaga pengawas media sosial begitu ya, kira-kira gitu. Ya karena apa? Karena ya sekali lagi tidak mendesak, tidak ada jaminan bahwa lembaga itu kelak tidak akan disalahgunakan, begitu ya. Dan dari analisis ya berbagai pengamat pun itu juga memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa wacana tersebut ya, pembentukan lembaga pengawas media sosial ini itu terkait dengan tahun politik. Saya sudah pernah sampaikan ya Kang Ayi bahwa kita ini tidak mengenal tahun politik ya, every day is politik gitu ya, setiap hari ini adalah politik, terutama hari Senin ya karena kita membahas tentang politiknya hari Senin begitu ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa jangan sampai kita membatasi politik itu hanya karena masalah coblos mencoblos gitu ya, tetapi every day is politik. Kenapa? Tiap hari kita mengalami peristiwa-peristiwa yang kemudian itu harus disikapi gitu ya. Maka kita berkali-kali di kajian Siasi ini menegaskan bahwa yang dimaksud politik itu adalah ya mengatur ya urusan-urusan publik gitu ya, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah ini yang harus diperhatikan ya, bentuk konkretnya tadi adalah berbagai kebijakan ya, dalam bentuk itu statement, undang-undang, berbagai aturan dan seterusnya begitu ya. Nah sehingga kalaulah ada tahun politik itu sebenarnya hanya karena situasi tertentu saja begitu. Tapi saya ingin menegaskan itu sehingga rakyat ini jangan dininabubukan seolah-olah nanti ribut hanya di tahun politik. Sementara kalau tiap hari nanti mereka dizalimi, mereka juga tidak merasa itu sebagai sesuatu yang memang harus disikapi gitu ya. Dan yang lebih penting lembaga ini rentan ya nantinya diselewengkan untuk membungkam suara kritis gitu ya. Nah, ini yang saya kira nanti kita akan bahas. Nah, kita masuk dulu di analisis mikro aja. Ya. Nah ini pertanyaan tadi kita konfirmasi, benarkah hanya untuk satu medsos tertentu? Ya awalnya TikTok kan, itu tapi bisa jadi ya yang lain-lain juga nanti akan terkait. Awalnya mungkin seolah-olah untuk membela kepentingan UMKM tadi seperti kata Menteri Koperasi dan UMKM tadi itu, tapi apakah juga tidak yang lain ya, medsos yang lain, platform apapun begitu ya, kalau kita lihat di situ, apakah kemudian di YouTube, apakah kemudian itu nanti terkait dengan Instagram, apakah kemudian dengan yang lain-lain ya, termasuk WA dan seterusnya begitu ya. Sehingga dari sini kita mesti kritis gitu ya di dalam menyikapi rencana atau heboh tadi itu, karena memang akhirnya membuat heboh yang tidak perlu kegaduhan tadi itu. Padahal tadi mestinya dia fokus saja kepada apa yang menjadi tadi PR rumah ya, pekerjaan rumah tadi itu. Yang kedua adalah melihat latar belakang Menkominfo tadi. Dia jangan lupa ya, sekali lagi dia itu adalah
apa namanya istilahnya itu mati hidup ikut ini ya ikut rezim ini gitu ya. Nah dia ini adalah orang yang pro rezim ya karena dia adalah ketua projo gitu ya, pro Jokowi begitu kan. Nah pertanyaannya sederhana saja, bisakah objektif gitu ya. Jadi ketika dia ada di posisi itu begitu ya, kita belajar dari sini. Nah ini lagi-lagi masih terkait dengan Menkominfo, kala ya gitu ya, kala Joni Plate itu masih menjadi bagian dari pemerintahan ya, itu dia sudah bilang kalau pemerintah sudah bilang hoax ya dia hoax, kenapa membantah begitu kan. Jadi ini yang Joni Plate saja yang apa namanya menjadi tadi pendukung ya daripada rezim ya, dia tidak segan-segan ngomong seperti ini. Jadi ada kita lihat di situ keterkaitan atau benang merah ya, karena menteri itu adalah pembantu gitu ya. Jadi ya tentu dia akan mengikuti apa yang kemudian menjadi orang yang dibantunya tadi itu gitu ya. Dan kita tahu akhirnya nasib ya tragis daripada Joni Plate gitu ya, yang sekarang dia apa namanya ya boleh dibilang sudah menjadi masa lalu lah begitu kira-kira begitu ya. Nah analisis makronya bagaimana kita lihat gitu ya, ini diduga kuat. Ini pengawasan medsos ini terkait dengan tahun politik. Sekali lagi yang kita maksud tahun politik ini adalah di mana kemudian 2024 itu akan ada tadi pemilu gitu ya. Tetapi saya ingin juga tegaskan sekali lagi bahwa politik itu adalah everyday, setiap hari ya, day to day politik gitu ya. Jadi kita tidak membatasi politik itu hanya sekedar coblos mencoblos tadi itu. Artinya apa? Pengawasan medsos ini pasti ya akan dikaitkan dengan apa? Perseteruan antara apa namanya kubu yang satu dengan kubu yang lain begitu ya. Kita sudah boleh dibilang khatam gitu ya Kang Ayi gitu ya, mulai 2014 2019 ya, bagaimana polarisasi terjadi di masyarakat, dan itu tidak lepas dari media sosial gitu ya, yang kemudian diduga kuat itu berat sebelah gitu ya. Yang pro itu dibiarkan, sementara kemudian yang apa kritis itu justru kemudian apa namanya berangus begitu kira-kira gitu. Sekali lagi kita ingin menegaskan kita tidak setuju dengan hoax, karena hoax itu adalah bentuk kebohongan. Tetapi jangan lupa jangan menyamakan hoax dengan kritik gitu ya. Jadi seolah-olah kritik itu adalah hoax begitu ya. Jadi jangan sampai ini kemudian terjadi. Dan yang kedua itu adalah bernuansa pelanggengan ya kekuasaan rezim dan berpotensi zalim ya terhadap suara kritis dari lawan politik gitu ya. Jadi lawan politik ini bisa jadi siapapun yang berseberangan begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar katakanlah oposisi misalnya, baik yang di parlemen maupun di luar parlemen, tetapi juga siapapun yang dianggap lawan politik gitu ya. Jadi dari sini kita apa ingin tegaskan secara makro bagaimana kemudian potensi atau nuansa daripada pelanggengan kekuasaan rezim. Kenapa? Ada kata kuncinya di situ, Kang Ayi, yaitu cawe-cawe, gitu ya. Jadi kalau jadi bukan cakwe ya, jangan lupa ini bukan cakwe tapi cawe-cawe. Kalau kemudian orang punya kekuasaan cawe-cawe itu bisa ada banyak konsekuensi, begitu ya. Jadi dari sini ketika dia punya tangannya itu adalah melalui Kementerian Kominfo, maka bisa banyak hal ya kemudian terjadi. Nah kita lihat ini contoh yang paling mutakhir gitu ya, dipecat sebagai profesor ya, mantan guru besar UNS melakukan perlawanan gitu ya, dugaan korupsi di UNS dilaporkan ke Gibran. Ini contoh paling konkret gitu ya, bagaimana apa namanya dua profesor itu karena mengkritik gitu ya, itu dibungkap dengan cara apa, dipecat gitu ya. Jadi ini bahasa halusnya, jadi politik gaya Solo kalau saya menyebutnya gitu ya, itu adalah diturunkan ya pangkatnya gitu ya, tapi kemudian karena diturunkan sebagai tendik, sebagai tenaga kependidikan, bukan sebagai apa namanya dosen lagi, maka kemudian yang terjadi itu sebenarnya adalah pemecatan dengan halus. Maka itulah sebenarnya faktanya ya, baru kasus ini saja itu udah terjadi. Ini dua orang apa namanya guru besar senior ya yang ada itu diperlakukan begitu saja ya, menterinya saja tidak profesor gitu ya, tapi karena dia punya kekuasaan ya dia bisa memperlakukan. Jangan lupa yang kedua ini yang juga sama ya, ini profesor doktor di bidang apa namanya bedah begitu ya, itu juga kemudian dikritik diberhentikan karena kritik ya terhadap RUU Kesehatan. Kan RUU Kesehatan melenggang kangkung gitu ya, jadi jalan-jalan aja begitu tanpa ada apa namanya istilahnya basa-basi lagi begitu ya. Jadi dari sini apa Profesor Doktor ini ya
Zainal Mutakin ini juga kasus yang menarik untuk kemudian kita lakukan. Dan itu bukan yang pertama, gitu ya. Jadi ketika kita lihat, gitu ya, apa namanya, ada apa namanya, berita-berita sebelumnya, ya, konon ya, presiden itu minta dikritik, gitu ya, konon, gitu ya. Ya, bahkan minta di demo, gitu ya. Tapi kalau di demo biasanya apa namanya, ya ini kelihatannya ada yang coret-coret ya, di ini mungkin bisa dibantu Kang di apa namanya, di screen ya, kelihatannya itu mungkin apa bisa diingatkan, gitu ya. Nah, dan indeks demokrasi dalam ukuran demokrasi saja, begitu ya, itu indeks demokrasi di Indonesia ini menurun ya kualitasnya, gitu ya. Kalau berdasarkan report ya dari The Economist ya, Intelligence Unit ya, indeks demokrasi Indonesia itu ada di peringkat 60 apa namanya 4 ya dunia ya, dengan skor 6,8. Indonesia tertinggal dari Malaysia, Timur Leste, dan Filipina. Dan ini merupakan kondisi yang terendah 14 tahun terakhir, begitu ya. Jadi skor untuk kebebasan sipil itu paling rendah dibandingkan 4 instrumen lain, yaitu 5,59 ya poinnya yang ada di situ. Jadi per tahun 2020 pun hasil survei dari indikator politik itu juga kemudian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat setuju ya bahwa mereka makin takut ya menyampaikan pendapat. Jadi sebanyak 47,7% ya responden menyatakan agak setuju ya, gitu, bahwa warga makin takut menyampaikan pendapat. Ya, kemudian 21,9% responden itu apa menyatakan warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat. Jadi agak setuju dan kemudian sangat setuju, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa apa namanya, apa yang kemudian terjadi hari ini ya, masyarakat sampai hari ini saya kira di 2023 apalagi nanti di 2024, gitu ya, bahwa mayoritas publik setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena terhadap masyarakat yang berbeda pendapat. Nah, itu kan ada kontradiksi, kita sudah bisa lihat itu ya, jadi irasionalitasnya, begitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ini terkait nanti dengan undang-undang ITE dan apa namanya, perilaku ya daripada para buzzer, begitu ya. Jadi kita lihat bahkan apa namanya, apa yang dilakukan oleh buzzer ini itu sangat-sangat apa namanya, istilahnya itu ini ya, ini apa, tidak membuat nyaman lah, begitu, masyarakat, begitu. Nah, data yang lain misalnya menunjukkan, gitu ya, bahwa korban ya daripada undang-undang ITE, gitu ya, itu apa namanya, banyak, gitu ya, dan pelapornya itu adalah 70%-nya. Jadi dikatakan dari data SafeNet ya, 70% laporan undang-undang itu dilakukan pejabat, gitu ya, aparat dan pengusaha, gitu ya. Jadi angkanya berbagi di situ, ada 5% pengusaha, 27% profesi, dan pejabat publik 38. 30%-nya itu adalah masyarakat, begitu ya. Secara apa namanya, konteks ya, kita bisa lihat tipe-tipe pemidanaannya itu adalah misalnya dianggap menghina ya, itu 38% tadi ya kasus ya, kemudian hoax ya itu 1.397 misalnya, sara atau ujaran kebencian ya 12% ya yang ada di situ ya. Makanya menarik, ada satu tulisan di Detik X bahwa apa namanya, undang-undang ITE ini dianggap ditunggangi oleh segelintir orang, begitu ya. Dan tadi nuansanya tadi itu adalah tadi penguasa dan penguasa, gitu ya. Jadi kita sering menyebutnya sebagai penguasa hahaha, gitu ya. Jadi banyak kasusnya itu di situ, dan masyarakat saya kira senantiasa ada di dalam posisi yang mungkin tidak mengenakkan, begitu. Nah, tapi secara retorika ya, Presiden berkali-kali mengatakan kalau apa namanya, ada istilahnya keluhan ya, nanti pasal-pasal itu bisa direvisi. Sampai hari ini saya kira belum, begitu ya, karena ada pasalnya di situ ya, ada yang membuka peluang tafsir, gitu ya, luas, dan penggunanya itu kelompok-kelompok yang punya kuasa. Nah, di situ rentan ketidakadilan, begitu ya. Jadi ini yang penting ya. Tadi saya katakan datanya 70% kasus itu dari undang-undang ITE ini dilakukan oleh pemerintah, aparat, dan pengusaha. Saya teringat dalam satu diskusi saya dengan seorang
guru besar ya di Bandung gitu ya. Beliau mengatakan beliau itu salah satu tim yang menyusun dulu undang-undang ITE. Undang-undang ITE itu sebenarnya fokusnya dulu untuk bisnis agar jangan sampai kemudian misalnya tertipu karena misalnya terkait dengan misalnya transaksi elektronik gitu. Makanya disebutnya kan apa namanya transaksi elektronik gitu ya terkait dengan ITE itu gitu kan. Nah, tetapi justru nuansanya akhirnya sering kemudian bernuansa politis gitu ya. Menurut apa namanya Direktur SafeNet ya Damar Yudiarto, dia mengatakan tadi pelaporan undang-undang ITE ini atas nama polisi bukan hanya dipicu ya telegram dari Kapolri, tetapi juga karena produk undang-undangnya tadi pasal 28 ayat 2 ya undang-undang ITE berisi aturan soal ujaran kebencian dan permusuhan kepada suku, agama, ras dan antar golongan dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara. Jadi frase antar golongan ya itu yang kerap dimaknai sebagai secara beragam oleh pihak-pihak tertentu gitu ya. Jadi dalam konteks ini ya selama tadi itu apa membuka peluang tafsir, sementara hukum itu kan butuh kepastian gitu ya. Nah, ketika punya kelompok yang satu berkuasa dengan kelompok yang lain, dia bisa memicu apa yang disebut dengan ketidakadilan tadi itu. Ya, jadi saya kira poinnya di situ. Nah ini makanya saya ingatkan kembali sebelumnya ya ketika Presiden merangkul gitu ya lawan politiknya misalnya, kemudian muncul di situ tidak ada istilah oposisi. Ya, jadi semuanya ini gotong royong lah begitu kira-kira gitu ya. Ini apa namanya apa kita lihat setelah 2019 kemarin. Yang menarik ini pendapat kita ungkapkan kembali ya apa yang disampaikan oleh Pak Kwik ya Kian ya salah seorang ekonom senior begitu ya. Ya saya belum pernah setakut ini mengemukakan pendapat gitu ya. Jadi saya belum pernah setakut ini saat mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik untuk memberikan alternatif. Langsung saya dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal-odil. Diodal-odil itu maksudnya dibuka secara kasar begitu ya. Nah, zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas gitu, kritik-kritik tajam tidak sekalipun ada masalah gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ada perbedaan di situ gitu ya. Ini di media sosial gitu ya. Yang menarik Bu Susi itu mengatakan di Twitternya I'm with Pak Kwik gitu ya. Jadi mengeluhkan semuanya tentang kebebasan berpendapat. Suci Wartejo budayawan saja dia mengatakan dulu saya tidak takut kritik SBY tapi era Jokowi saya takut gitu ya. Jadi apa namanya? Ya dia akan nanti diserang oleh buzzer-buzzer tadi itu. Pak Yusuf Kala juga mengatakan bagaimana mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Ini tentu menjadi bagian gitu ya. Jadi bagaimana kemudian akhirnya nanti orang itu berani mengkritik. Maksudnya kan begitu. Kalau ya sedikit-sedikit nanti dipanggil dan seterusnya oleh polisi begitu ya. Bahkan Profesor Salim Said ya ini salah seorang tokoh akademis juga mengatakan Jokowi minta dikritik. Nah, saya takut oligarkinya yang marah. Ini kata Pak Salim ya. Jadi dalam satu diskusi begitu ya. Salah seorang pengamat politik misalnya RG ya Rocky Gerung ya mengkritik dianggap hina presiden, dilaporkan begitu ya. Kemudian, ini menarik saya kira ini sama sebenarnya. Idi Amin ini seorang diktator ya di Afrika begitu ya. Itu dia mengatakan there is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech. Jadi ini coba perhatikan kalimat ini. Ini disampaikan oleh seorang diktator gitu ya, yang kemudian akhirnya memberikan satu ancaman sebenarnya begitu ya. Jadi memang ada itu apa yang disebut dengan kebebasan bicara, tetapi saya tidak menjamin ya, saya tidak dapat menjamin freedomnya kebebasan setelah speech gitu. Jadi ini saya kira penting ya. Jadi omongan-omongan para diktator ini menjadi ancaman-ancaman yang terselubung tadi itu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat sedikit ya konsep dan praktika kritik kepada penguasa ya di dalam Islam. Makna kritik itu sendiri saya kira kita sudah sangat jelas gitu ya. Kalau secara bahasa kritik itu adalah kecaman atau tanggapan, ini berdasarkan KBBI, kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan seterusnya. Jadi kritik itulah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu. Jadi kritik itu bukan penghinaan gitu ya, dari bahasa Yunani dia itu ya. Ini saya ingin ingatkan kembali saja untuk merefresh ini di tahun baru ya di tahun baru Islam agar makin berani untuk gitu ya kita menyampaikan kritik, tapi tidak untuk kemudian menyebarkan hoax, karena hoax itu tentu saja adalah kebohongan dan itu diharamkan gitu ya. Nah,
yang intinya kritikos itu kalau dalam bahasa Yunani itu dapat didiskusikan kan gitu ya. Kalau diambil dari kalimat dasarnya ya krenein yang berarti memisahkan, mengamati, menimbang dan membandingkan. Ya dari sini sebenarnya aman-aman saja kalau menurut saya orang mengkritik dan itu biasa gitu ya. Jadi jangan sampai ya kalau ada dua akademisi tadi misalnya di UNS itu ya profesor tadi itu dipecat gara-gara mengkritik dia menyampaikan satu kasus, membongkar satu kasus biasa saja, buktikan saja di pengadilan, tidak usah kemudian dengan ancaman kekuasaan apalagi menterinya itu apa namanya apa begitu arogan begitu ya. Nah, sementara dalam konteks Islam, siasah atau politik itu adalah pengaturan urusan umat di dalam dan di luar negeri dengan hukum Islam. Penguasa itu menerapkan Islam secara praktis dan rakyat melakukan pengawasan. Ya, nah pengawasan atau kontrol ya atas penguasa disebut koreksi ya atau muhasabah lil hukam dan hukumnya wajib begitu ya. Nah makanya di sini kita sampaikan beberapa apa namanya poin yang saya kira ini untuk mengingatkan saja begitu ya kepada sahabat-sahabat rahmatullah Bapak Ibu sekalian untuk tidak ragu-ragu untuk menyampaikan kebenaran. Misalnya dari Abdullah bin Umar dituturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda ya balighu anhu walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Artinya apa? Ayat-ayat yang kemudian ada dalam Al-Quran itu wajib untuk kemudian kita sampaikan. Nah, ketika sudah difahami, ya tentu untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kan sederhana sekali, gitu ya. Barang siapa yang melihat kemunkaran, begitu ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati' fa bilisani, ya, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika ta'aful iman. Ya, siapa saja yang melihat kemungkaran tidak dia mengubah dengan tangan. Jika tangan tidak bisa, maksudnya kekuasaan, kewenangan, otoritas dan seterusnya, maka dia ubah dengan lisan. Dan jika tidak dengan lisan pun tidak mampu, ubah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, saya dalam konteks ini karena setiap Senin ini kita bicara di awal pekan ya. Sebenarnya awal pekan itu Ahad ya. Tapi karena perasaan kita ini Senin itu baru apa namanya start the day gitu ya, baru memulai hari seolah-olah ini jangan sampai kita kemudian lemah iman gara-gara kolbu kita saja yang kemudian menolak. Jadi kolbunya itu yang menolak ya. Jadi kalau kolbunya tidak menolak ya kita sudah bisa pastikan itu bukan hanya selemah-lemahnya iman gitu. Ya jangan-jangan imannya malah justru tidak ada di situ. Nah ini yang ada. Makanya dengan hati yang menolak saja itu sudah selemah-lemahnya iman. Nah kita masih punya lisan, masih bisa ngomong kan. Ya, kalau bahasa lainnya masih bisa gosip gitu ya, gitu ya. Nah, tetapi kalau untuk kritik ya harus dilakukan dengan lisan. Masa kemudian apa namanya lisan apa namanya ditutup ketika melakukan kritik kan begitu kira-kira. Ya, kemudian orang yang mencegah maksiat ya dan siapapun yang melanggar itu seperti kaum yang menumpang di kapal. Ya Rasul menyampaikan ini bahasa indah sekali begitu ya. Di kapal itu ada bagian atas dan di bawah. Jika ada yang berada di bawah butuh air, dia harus lewat orang di atas. Kalau bahasa sederhananya ribet, sudahlah kami lubangi saja di bagian kami di bawah gitu. Tentu kami tidak menyakiti orang yang ada di atas. Tapi jika dia melakukan itu, maksudnya dibiarkan oleh orang yang berada di atas, itu maka yang tenggelam itu bukan hanya yang bolongin tadi itu semuanya. Tapi kalau dia dicegah, maka yang selamat pun bukan hanya dia. Ini sebenarnya sangat itu kapal Indonesia ini begitu ya, bahkan kemudian kapal dunia ini gitu itu ya ibarat kapal Nabi Nuh gitu ya. Yaitu adalah kalau ingin selamat ya jangan sampai ada yang bolong begitu ya, karena bolong akhirnya jadi Titanic karena tabrakan dengan gunung gitu kan, gunung es gitu kan yang ada di situ. Artinya apa? Kita mesti kemudian menjaga ini semua. Gitu ya, sabda Nabi saya kira juga sangat luar biasa begitu ya, bagaimana kemudian beliau mengingatkan gitu ya tentang pentingnya ya urgensi daripada amar ma'ruf ya nahi munkar ini begitu ya, sehingga beliau mengatakan demi zat ya yang jiwaku ada di tangannya, walladzi nafsi biyadi la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, ya sungguh kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar au la yusikanallah ya dan ayyab'asa alaikum iqaban minhu summa tad'udahu fala yustajabalakum. Ini yang kita takut justru ya kalau orang diperintahkan melakukan amar ma'ruf bukan ya itu pilihannya dibandingkan dengan atau Allah akan menimpakan siksa gitu ya, azab. Kemudian kalian berdoa memohon kepada Allah dan doa itu tidak dikabulkan, auzubillah gitu ya. Jadi kalau kita membiarkan berbagai kemungkaran tadi itu begitu ya. Sementara pada satu sisi ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. Untuk siapa? Ya untuk Allah yang dilaksanakan, untuk Rasul ya untuk diteladani, untuk dipraktekkan, untuk para pemimpin kaum muslimin
ya, wa ikmatul ya muslimin, aimatul muslimin, dan wa amat, dan seluruh kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi nuansanya amar ma'ruf nahi munkar, bukan suasana yang lain begitu ya. Bahkan Rasul mengatakan jihad yang paling utama itu adalah menyatakan kebenaran, gitu ya. Afdolul jihad kalimatun adlin inda sultanin jairin, ya, di hadapan penguasa yang zalim, begitu ya. Dengan redaksional yang sama juga kemudian gunakan kalimat tadi kalimatun adlin inda sultanin jairin au amirun jairin, gitu ya. Bahkan dikatakan sayyidu suhada Hamzah ya ibnu Abdul Muttalib warujulun qala ila imamin jairin fa amaruhu fa nahahu fa qatalahu. Pemimpin para syuhada itu adalah Hamzah ya bin Abdul Muthalib, dan orang yang melawan penguasa kejam yang zalim, ya, dia melarang dan memerintahkan, namun akhirnya ia mati terbunuh, gitu. Jadi dari sini ini yang penting untuk kemudian kita ingatkan bahwa kita punya kewajiban pada satu sisi, jadi tidak perlu takut dan tidak boleh kemudian kita justru terjebak kepada hoax tadi, ya. Maka di sini kita diingatkan bahwa akan datang para penguasa, lalu kalian mengetahui kemakrufan dan kemunkarannya, maka siapa saja yang membenci ya akan bebas dari dosa. Maksudnya kalau yang munkar itu ya harus dibenci, siapa yang mengingkarinya ya dia akan selamat. Tetapi siapa yang rela dan mengikuti, ya, sudah tahu itu buruk begitu kok diikuti, ya, maka dia akan celaka. Maka Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh para sahabat, gitu ya, dalam konteks ini, gitu ya, afala nuqatiluhum, ya, maka qala ma sallu, ya, maka Rasul kemudian mengatakan, tidakkah kita memerangi mereka? Ya, Rasul bersahabat, tidak selama mereka masih menegakkan sholat. Ini konteksnya itu adalah dalam sistem Islam, kalau seorang kemudian itu masih ya menjadi pemimpin dan menerapkan syariat Islam, tidak boleh diperangi secara fisik, secara persenjataan. Ya, tapi harus kemudian dikoreksi, dikritik tadi. Nah, kalau sekarang bagaimana? Kan ini tidak diterapkan syariat Islam, maka ubahlah gitu ya, dengan kekuasaan tadi itu menjadi aturan-aturan Islam. Itu sebenarnya poinnya di situ, ya, bukan dengan mengangkat senjata tadi itu, gitu ya. Dan kita juga diperintahkan, ya, itu secara individual, maka secara kolektif berdasarkan surat Ali Imran 104, ya, itu ditegaskan adanya kemudian kelompok, dalam konteks ini adalah partai politik yang berasaskan Islam, gitu ya, yang dia kemudian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Harus ada di antara kalian sekelompok orang yang menyeru kepada kebajikan, ya, melakukan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dalam konteks Islam pelaku koreksi itu ada 4, ya, ada penguasa individu, kelompok dalam ini partai politik, kemudian yang ketiga itu majelis umat, ini kelembagaannya, kemudian mahkamah mazolim. Jadi dari sini jangan takut kalau kemudian Islam itu seolah-olah praktikannya itu diktator. Kenapa? Ada 4 ya komponen ini, gitu ya. Ini kalau dalam konteks struktur, ya, di dalam satu kitab disebutkan, ya, bagaimana kemudian salah satu daripada struktur itu adalah adanya kodi, ya, yang salah satu bentuk kodi itu adalah kodi yang akan kemudian menjadi penengah ketika atau pemutus ketika kemudian rakyat itu bersengketa dengan penguasa, gitu ya. Ini beberapa detailnya di sini. Nah, prakteknya bagaimana? Nah, apakah itu hanya konsep? Ya, prakteknya sangat luar biasa. Rasul, ya, itu tidak tanggung-tanggung dalam posisi beliau sebagai penguasa, ya, itu beliau mengoreksi ketika ada seorang sahabat yang kemudian tahu-tahu ngasih aja gitu ya, maksudnya memberikan, kalau bahasa kita ini upeti begitu kan, yang ada di situ. Nah, beliau mengatakan, jika kamu jujur, mengapa tidak sebaiknya kamu duduk-duduk di rumah, ya, dari ayah ibumu sehingga hadiah itu datang, gitu ya. Tahu-tahu ngasih hadiah, ketika dia pejabat ngasih hadiah itu hati-hati di situ. Bahasa sekarang mungkin gratifikasi, ya, bahasa yang lebih luas itu disebut dengan suap, gitu ya, yang ada di situ. Kemudian ketika Umar bin Khattab misalnya, ya, dikritik oleh seorang wanita karena pembatasan mahar, maka kemudian beliau dengan istilahnya sikap yang tawadhu, wanita ini benar, ya, dan Umar salah, ya, dengan mengutip, ya, penggalan dari surah An-Nisa ayat ke-20. Jadi bahwa mahar itu dikembalikan kepada calon, ya, pasangan suami istri tadi itu, gitu ya. Jadi bukan dipatok, gitu istilahnya, gitu ya. Nah, kemudian
kita bisa melihat di dalam banyak praktek ya ulama itu juga menjadi garis terdepan begitu ya dalam konteks melakukan kritik tadi itu. Nah, maka kita ingatkan sekali lagi tentang buzzer ini apapun bentuknya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti buzzer berupa pejabat gitu ya. Yang ini sudah lesir pejabat jadi buzzer juga begitu ya. Nah, lengkap ya punya kekuasaan. Buzzer aja dibiarkan begitu ya ketika melakukan berbagai hal. Nah, MUI sudah memberi fatwa gitu ya bahwa tentang buzzer atau pendengung gitu ya. Kalau orang itu buzzer itu apa sih Ustaz ya gitu kan yang suka mendengung gitu ya. Jadi apa namanya suka bikin heboh tadi itu gitu ya. Jadi hukumnya haram kalau terkait dengan tadi penyebaran yang menyangkut masalah hoax gitu ya. Dan akhir buruk dari buzzer yang memusuhi Islam yaitu dicontohkan itu seperti kasusnya Walid Al-Mughirah ya, dia buzzer kekuasaan yang bekerja untuk menyenangkan kaumnya itu ya, buzzer istana yang sangat mahir dalam mengendalikan opini publik, pada akhirnya mati gitu ya, sementara kebencian sudah teramat dalam ya, merasuk di dalam jiwanya. Jadi menarik itu nanti di dalam tafsir surah Al-Mudatsir ayat 11 sampai 26 ya, yang intinya itu adalah apa namanya, dia mengatakan Al-Quran itulah sihir gitu ya, dan Muhammad itu mempelajari dari orang lain. Ini kan hoax ya, hoax zaman bahula gitu ya kalau kalau kita katakan, dan sekarang ya hampir sama, intinya kebohongan ya yang ada di situ ya. Maka ini cerita ininya lebih detailnya, dan intinya di sini ada kriteria 10 sifat gitu kira-kira dari para buzzer durjana: suka bersumpah demi menutupi kebenaran, hina karena orang seperti ini, pendusta, suka mencela, penyulut fitnah, pengadu domba, pencegah kebaikan ya, penganiaya, banyak dosa, berperilaku kasar, nasabnya tidak jelas gitu ya, memiliki dukungan finansial yang melimpah begitu ya, karena backup kekuasaan. Begitu kira-kira. Ya, kesimpulannya apa? Patut diduga di balik apa yang disebut dengan rencana ya pengawasan media ini itu adalah terkait dengan tahun ya politik tadi itu, arahnya bernuansa pelanggengan kekuasaan rezim dan berpotensi zalim terhadap suara kritis dari lawan politik. Maka implikasi politiknya apa? Rekomendasinya tetap waras ya, tetap waras ya, dan kritis ya, dengan basis fakta dan sudut pandang Islam ya. Jadi jangan menyebarkan hoax gitu, tetapi tetap berani untuk menyampaikan kebenaran ya. Dan yang kedua, hentikan pelanggengan rezim zalim dan tegakkan Islam kafah dalam dunia khilafah. Itu sebenarnya simpel saja. Kita ingatkan kembali agar jangan kemudian takut untuk bicara tentang Islam begitu ya, karena kita adalah orang-orang yang terhormat gitu ya. Jadi selama kita bukan orang kriminal, apa yang kemudian mesti kita apa namanya, kita takut gitu. Nah, yang kedua ya, ini sedikit ya, walaupun ini cukup panjang tapi ini sedikit ya, di poin kedua. Nah, kalau gitu apa kaitannya dengan tahun baru gitu ya. Ini baru kita bicara tentang tahun baru di balik politik hijrah dari Nabi Muhammad SAW gitu ya. Kita tentu apa namanya masih ya dalam suasana kegembiraan ya di tahun baru, sekaligus juga kita melakukan tafakur, karena pada hakikatnya ketika tahun itu bertambah maka sesungguhnya kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita sudah mendekati batas akhir kita di dunia ini, yaitu kematian. Oleh karena itu mari kita gunakan sisa waktu ini ya. Nah, kita belajar dari apa yang terjadi dengan hijrahnya baginda Rasulullah SAW begitu ya. Jadi apa namanya, tagline pentingnya ya hijrah ini, saatnya hijrah menuju Islam kafah. Nah, itu mantap gitu ya. Jadi selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1445. Apa esensi dari tahun baru Islam? Adalah hijrah Rasul ya. Maka kita bisa melihat latar belakangnya, karena pada saat itu banyak yang apa namanya mengeluhkan surat-surat yang tanpa tahun gitu ya, dari salah satu wali yaitu Abu Musa al-Asy'ari kepada Khalifah Umar bin Khattab. Maka usulannya ada yang mengusulkan dimulainya tahun Hijriah itu saat Nabi diutus, ada yang mengatakan disesuaikan dengan kalender Romawi, ada yang mengusulkan yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib saat hijrahnya Rasul. Kenapa? Karena hijrah itu ya adalah ya memisahkan antara yang hak dengan yang batil ya, faraqat bainal haq wal batil ya, fa'arfu ya biha. Maka kemudian beliau ya cenderung ya apa namanya pada pendapat ini, dan kemudian akhirnya ditetapkan gitu. Jadi ini secara historis. Nah, fase dakwah Rasul itu kita sudah sering sampaikan ya, ada 2 fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah.
Tapi bukan berarti fase Mekah itu bisa kayak beberapa pendapat gitu ya. Kalau begitu sholat belum wajib, gitu ya. Sholat yang 5 waktu gitu seolah-olah begitu. Tapi faktanya ya dakwah hari ini ya kita tentu harus beritibak ya pada dakwah Rasulullah SAW. Nah, hijrah itu memisahkan fase Mekah ke fase Madinah. 13 tahun pertama, kemudian 10 tahun berikutnya. Ya, ini saya kira rinciannya nanti bisa kita dalami di beberapa gambaran. Nah, dan itu dimulai dari sejak proses ya latar belakangnya tadi itu ketika dakwah di Mekah itu sudah mengalami kebuntuan ya, begitu dahsyatnya Rasul melakukan dakwah tapi tetap jiwa-jiwa ya jahiliyah itu tidak bergeming. Maka ketika musim haji tahun ke-11 kenabian ya ada 6 jiwa yang mulia di Mina pada musim haji itu masuk Islam. Salah satunya adalah As'ad bin Zurarah ya dan teman-temannya, dan mereka masuk Islam. Nah, kemudian mereka kembali ke Yasrib ya tahun berikutnya mereka kembali dengan jumlah yang lebih besar. Ya, ini Mina ya, ini suasana haji begitu ya saat ini. Nah, tahun ke-12 kenabian datang mereka untuk melakukan baiat Aqabah yang pertama. Dari 6 datang 12, 5 yang sebelumnya tambah 7 orang. Jadi 12 untuk melakukan baiat yang disebut dengan baiatun nisa, karena di situ belum ada jihad. Gitu ya, baiat Aqabah ini bermakna sumpah ya. Aqabah itu adalah satu tempat di daerah Mina. Jadi baiat Aqabah itu peristiwa sumpah dari perwakilan suku Aus dan Khazraj kepada Nabi Muhammad SAW di Aqabah untuk mendukung dakwah Islam. Nah, ini posisi di Mina di sini, yang ini Mekah, ini Masjidil Haram, ini ada jamarat untuk melempar jumroh, dan di sini letak daripada Masjid Bai'ah begitu ya. Nah, ini dari udara. Nah, ini masjidnya hari ini gitu ya. Jadi bagi jamaah umroh, jamaah haji itu kita sarankan untuk bisa melakukan tafakur di sini, karena inilah kemudian satu momen yang sangat luar biasa. Ya, yang pertama itu tadi Baitun Nisa untuk tidak mensucikan Allah, ya tidak berzina, tidak membunuh anak-anak perempuan, tidak berdusta dan seterusnya, gitu ya. Kemudian Rasul mengirimkan sahabat Mus'ab bin Umair ya membina umat di sana ya untuk melakukan apa yang disebut dengan tolabun nusrah. Kan sebelumnya tolabun nusrah di Mekah itu mentok, gitu ya. Dilakukanlah kemudian tolabun nusrah itu untuk melindungi pengemban dakwah, mengantarkan ke kekuasaan untuk menerapkan Islam. Jadi tolabun nusrah ini adalah bagian akhir ya dari fase Mekah tadi itu ya dalam konteks interaksi di tengah-tengah masyarakat tadi itu. Nah, maka lahirlah orang yang disebut dengan sahabat Sa'ad bin Mu'ad ya, yang begitu luar biasa. Beliau ini pemimpin, ya, ini kalau bahasa sekarang itu jenderalnya begitu kira-kira gitu ya, yang kemudian karena keutamaan beliau ketika beliau wafat ya usianya belum terlalu tua, belum terlalu sepuh, itu sampai aras Allah Subhanahu wa taala itu terguncang karena kemuliaannya, Masya Allah. Ya, jadi penolong-penolong agama Allah itu dahsyat sekali. Maka apakah kita tidak tertarik untuk kemudian mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti yang didapatkan oleh sahabat ya Sa'ad bin Mu'adz ya radhiyallahu anhu. Ya, maka kemudian tahun berikutnya tadi tahun ketiga ada Baiat Aqabah yang kedua, Baiat Kubro, ada 75 orang, 73 pria dan 2 wanita. Begitu ya, di antara 2 wanita itu namanya Musaibah binti Ka'ab dan Asma bin Amr. Yang lainnya itu yang sebelumnya adalah laki-laki semua. Nah, maka kemudian berhijrah Nabi ya pada tanggal 26 Safar ya, yang kemudian dianggap atau ditetapkan sebagai tahun pertama hijrah, bertepatan dengan 9 September 622. Jadi kalau Masehi nanti masih September itu ya, nampak tilasnya gitu ya. Dan inti daripada hijrah itu adalah berpindah secara makna bahasa gitu ya, dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain begitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, Mekah ke Madinah. Nah, dimensi hijrahnya itu dari kondisi yang buruk dan menuju kondisi yang baik. Ini berbeda dengan kata intikal. Kalau intikal itu netral, dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau hijrah itu berarti dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang baik, gitu ya. Apa yang dimaksud? Nah, ini kita bisa lihat zaman jahiliyah itu seperti ini, gitu ya. Di sebelah kiri ya, dan yang kanan itu adalah ketika terjadi perubahan. Jadi intinya adalah perubahan. Ya, perubahan menuju ya aturan-aturan Islam secara kafah tadi itu. Jadi zaman jahiliyah tinggalkan ya, zaman Islam yang terang benderang ya sambut dan laksanakan, begitu kira-kira. Begitu ya, sehingga dari sini esensi daripada hijrah Rasul itu adalah perubahan. Ya, jadi jangan sampai hanya dimaknai secara sempit, hanya sekedar baik secara pribadi, tidak cukup maksudnya ya, bukan berarti tidak boleh, tapi yang dimaksud ini adalah hijrah. Bahkan para ulama kita itu dengan tegas menyebutkan makna syar'i daripada hijrah itu berpindah dari darul kufur ke darul Islam.
Darul kufur ada negara yang menerapkan hukum kufur ya, dan keamanan negara itu tidak dijamin oleh keamanan kaum muslimin. Ya, sementara kalau Darul Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam dan keamanan negeri itu dijamin oleh kaum muslimin, yaitu Madinah pada saat itu. Maka dalam konteks ini jenis konsep bernegara itu ada Darul Islam, ada Darul Kufur. Ini udah biasa kita bahas sebenarnya ya di dalam Islam itu terkait dengan aspek aturannya dan keamanannya yang kemudian itu didasarkan pada asas tertentu, dalam hal ini adalah Islam. Maka kita napatilah sebentar gitu ya, ini rute dakwah Rasul, bagaimana beliau melakukan hijrah. Yang merah itu adalah yang jalur biasa ya. Nah, yang hijau itu adalah bagaimana kemudian beliau tadi melakukan proses hijrahnya, mulai dari keluar dari rumah beliau kemudian ke Jabal Sur ya, kemudian mengikuti rute yang hijau ini. Nah, kalau kita lihat di sini mulai dari tanggal 26 Safar 9 September selama kurang lebih 2 pekan sampai di di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal ya, 24 September. Jadi kurang lebih sekitar 15 hari ya, 2 pekan. Biasanya 8 hari ditempuh ya, jaraknya itu sekitar 320 km ya pada saat itu. Kalau hari ini kalau kita ke Mekah Madinah itu kalau pakai bus biasanya itu 5 jam gitu ya. Kalau pakai kereta mungkin sekitar 2,5 jaman ya, mungkin cukup signifikan juga itu perbedaannya. Nah, petanya ini biar kita virtual tour ya Kang Ayi gitu ya. Jadi Gua Sur itu di mana? Selama 3 hari beliau ya ada di Gua Sur gitu ya bersama Abu Bakar, dan kemudian peristiwa itu abadikan di surah At-Taubah ayat 40 ya, di mana Abu Bakar sempat merasakan kekhawatiran, maka Rasul mengatakan la tahzan innallaha ma'an. Ya, sekali lagi la tahzan innallaha ma'an. Ada satu kata kunci di itu, janganlah kamu kemudian bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Gitu. Artinya ini satu penegasan bagi kita ya dalam suasana hijrah ya, atau dalam suasana Muharram ini ya. Kalau kita punya Allah, tidak perlu kita kemudian takut, tidak usah khawatir ya dengan berbagai kemudian kondisi yang ada gitu ya. Ini dari sudut pandang bawah ya, Gua Sur ya, atau Jabal Sur di atasnya. Nah, ini kemudian dari arah atas gitu ya. Kemudian ini guanya ya, ini pintu masuknya itu yang ada di sini. Kalau ini kita lihat di beberapa foto gitu ya. Kemudian ini ketinggiannya sekitar 1.650 meter ya, gunungnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini kondisi yang terbaru yang ada saat ini. Ini bagian-bagian dari gua itu. Nah, disinilah Rasul dan sahabat Abu Bakar itu, kalau ini kita ceritakan secara detail mungkin tidak cukup ini satu kajian gitu ya. Nah, ini sekitar kita ini kan sekilas-sekilas saja. Nah, inilah. Nah, itu apakah benar Gua Sur? Nah, ini buktinya ini Ghar As-Sur. Jadi ini bukan Gua Hiro ya, tapi ini Gua Sur gitu ya. Sebagian sahabat-sahabat katakan ini benar Gua Sur. Iya, yang seperti ini suasananya. Kalau Gua Hiro itu nanti agak turun sedikit nanti tempatnya itu. Ya, nah kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah sampai di Kuba dan kemudian membangun masjid. Ya, ini masjid yang pertama dibangun. Ini foto lama daripada Masjid Kuba. Ini foto yang baru, kita bisa lihat di sini. Nah, kemudian sampai di Madinah itu beliau tanggal 12 Rabiul Awal gitu ya, 27 September tadi, dan kemudian beliau membangun tempat tinggal beliau ya, dan membangun masjid ya, yang kita kenal sekarang Masjid Nabawi tadi itu. Apa langkah Rasul ya dalam konteks hijrah ini adalah membangun masyarakat, yaitu membangun Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban Islam, mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin dan ansor, membuat perjanjian Mitsaqul Madinah ya dengan non muslim ya, dan membangun kekuatan militer. Ini 4 langkah strategis ketika hijrah itu kemudian dilakukan. Jadi membangun masjid, ini masjidnya, Masjid Nabawi. Ini dari berbagai ilustrasi yang ada ini mendekati ini, kalau kita lihat dioramanya itu seperti ini. Ini Masjid Nabawi lama, ini kondisinya seperti ini. Ini hasil rekonstruksi begitu ya. Ini di sampingnya juga ada rumah Rasul dan istri-istri beliau ya, ini dari berbagai sudut pandang ya. Ini yang kemudian nanti kita kenal dengan bagian dari Masjid Nabawi yang kemudian nanti disebut sebagai Raudhah ya, antara mimbarnya Rasul dengan rumah beliau ya, yang ada di sini. Ini saya ingin inikan saja highlight saja. Nah, ini suasana Raudhah ya hari ini ya. Ini karpetnya khas yaitu hijau. Jadi kalau di Masjid Nabawi itu kalau karpetnya merah itu bisa dipastikan bukan Raudhah. Nah, biasanya dia diberikan karpet khusus yaitu hijau ini ya.
Nah, ini kita tur virtual ya, yang ada di situ. Nah, kemudian apa namanya, ini rumah eh, rekonstruksi bagaimana rumah beliau yang sangat sederhana. Ya, ini dalamannya seperti ini. Jadi saya yakin para sahabat-sahabat kita harus banyak bersyukur, gitu ya. Rumah Rasul sangat sederhana, tidak aneh-aneh gitu ya. Gitu. Jadi bukan sesuatu ini. Tapi inilah baiti jannah, rumah yang memberikan cahaya tauhid, cahaya apa namanya, saadah, gitu ya, kebahagiaan yang hakiki, gitu ya. Nah, ini ketika Rasul dalam posisi wafat kemudian dikuburkan di tempat beliau tinggal, ya, di rumah Ibunda Aisyah ya pada saat itu. Nah, inilah Nabawi yang sekarang ya, dengan kubah hijau itu di bawahnya makam Rasul tadi itu, dari sudut dalam, gitu ya, ini dari sudut luar ya, yang ada di situ. Nah, itu yang pertama, bangun masjid sebagai pusat peradaban. Yang kedua tadi mempersatukan kaum muhajirin dan ansor, ya, aspek sosial dan ekonomi. Ini masih bisa ya, Kang. Ini sedikit lagi ya, saya ingin percepat beberapa bagian saja. Mereka saudarakan atau dipersaudarakan, gitu ya. Yang kisah yang sangat luar biasa ini bagaimana seorang Sa'ad ya itu kepada Abdurrahman itu saking apa ya, luar biasanya dorongan keimanan. Aku ini orang paling banyak harta, aku bagi dua setengah. Aku punya istri, kalau kamu inginkan, karena dia tahu dia nggak punya istri, aku ceraikan, kalau masa idahnya engkau bisa nikahin. Nah, tapi Abdurrahman mengatakan tidak ya, maksudnya tunjukkan aja pasar lah. Gitu, dia akhirnya bisnis gitu ya, karena dia ingin mandiri ya. Luar biasa ini ya, kita bisa lihat persaudaraannya. Jadi innamal mu'minuna ikhwah itu di situ. Jadi bukan karena nasab tapi karena akidah, gitu ya. Ini rinciannya di sini. Kemudian yang ketiga, menyusun perjanjian Madinah dengan berbagai elemen non muslim ya di masyarakat dari aspek hukum dan tata negara. Ini apa namanya, visualnya piagam Madinah, ini bahasa Inggrisnya. Dan yang keempat itu adalah mempersiapkan kekuatan kaum muslimin, dakwah dan jihad, gitu ya. Bagaimana kemudian akhirnya Rasul ya secara politik dalam begitu penerapan Islam, politik luar negerinya itu adalah dakwah dan jihad. Ya, tercatat di dalam Ibnu Hisam itu 27 ghazwah. Rasul itu melakukan jihad ya, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya yang langsung diikuti Nabi. Kalau syariah itu adalah utusan yang tidak langsung diikuti Nabi. Coba bayangkan ya, selama 10 tahun 27 kali ghazwah, Kang. Jadi 2,7 kalau dibagi ya. Jadi setiap tahun itu 2 kali minimal gitu ya. Jadi setiap 6 bulan, jadi 1 semester kalau mahasiswa itu melakukan jihad fisabilillah, gitu ya. Nah, ini. Nah, apa relasi esensial hijrahnya Nabi tadi dengan perubahan sosial yang sifatnya Islami? Rasulullah SAW dan Islam mengakhiri kekuasaan zolim, membangun kekuasaan adil di Yasrib, yaitu di Madinah. Maka perubahan asasi itu tidak bisa dilepaskan dari dua hal: struktur, yaitu sistemnya tadi, dan kultur, yaitu orang, gitu ya. Nah, Rasul ya itu adalah ya prototipe daripada orang yang baik, gitu ya. Orang yang baik itu siapa? Orang yang mau taat pada Allah dan Rasulnya, gitu ya. Jadi kalau kita hari ini tuh si A, si B, si C, pastikan dia itu taat pada Allah dan Rasulnya atau tidak, gitu ya. Yang kedua itu adalah sistem yang baik dari sisi struktur, yaitu sistem yang berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi orangnya baik tapi dia masih mempertahankan sistem yang buruk yang bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hijrahnya Nabi sekali lagi itu konteksnya adalah bagaimana ya membangun struktur atau sistem yang baik, yaitu Islam. Orang yang baik itu tidak cukup, tetapi harus dijaga dengan sistem yang baik. Tapi orang yang baik pun harus melaksanakan ya sistem yang baik. Jadi jangan sampai kemudian orang yang baik malah justru belepotan ya dengan sistem yang buruk. Nah, yang kita butuhkan sekali lagi itu adalah para apa namanya, pelopor, gitu ya. Ya, jadi kalau sahabat itu adalah sabiqunal awwalun, itulah para pelopor kebaikan, maka di sini ya kalau secara teori apa namanya, ilmu sosial itu dibutuhkan inovator itu 2,5%, gitu ya. 2,5% bukan zakat ya. 2,5% ini adalah jumlah orang dari komunitas yang ada, nanti dia diikuti oleh apa yang disebut dengan early adopter, gitu ya. Jadi inovator itu 2,5%, early adopter 13,5%, ya early major itu 34%, jadi kurang lebih 50, gitu ya. 50 yang lain insya Allah akan ikut late majority atau lakat yang ada di situ, tertinggal dia. Nggak ada masalah. Jadi tidak semua orang itu harus 100%. Maka apa relevansinya? Oh, jalan hakiki perubahan itu adalah dengan dakwah, dengan kekuatan umat publik yang kemudian melakukan apa yang disebut dengan tolabun nusrah tadi itu, elit pemimpin, dan hijrah itu artinya ke Islam yang kafah, bukan ke kapitalisme kanan, ya, bukan melengnya ke kanan, bukan ke komunisme yang kiri tadi itu. Ya, maka di dalam surah Al-Isra ditegaskan wa qurrabi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira.
dan katakanlah wahai Muhammad, ya Rob, masukkan aku ke tempat yang benar dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar dan berikan kepadaku kekuasaan yang menolong, bukan kekuasaan yang menghinakan. Ya, maka waqul ja'al haqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena sesungguhnya kebenaran itu telah datang dan yang batil itu lenyap. Dan sungguh innal batila kana zahuqa. Bahwa yang batil itu pasti akan lenyap. Ya, dari sini kita mesti punya keyakinan tentang masalah itu, bahwa hijrah Rasul itu saya kira relevan dengan kondisi ini. Ya, ini saya ingin katakan bahwa urgensi hijrah itu menuju Islam kafah itu adalah sangat-sangat relevan dengan kondisi sekarang. Kenapa? Karena hari ini kita ada dalam kondisi yang secara global maupun nasional dikuasai apa yang disebut dengan negara korporasi, oligarki berkuasa. Negara menjadi instrumen kepentingan bisnis, keputusan politik mengabdi pada pemilik modal, peradaban material yang terwujud, dan inilah pentingnya kemudian melakukan perubahan, bukan sekedar perubahan rezim, tetapi perubahan sistem tadi itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan itulah pentingnya peran dakwah yang kita lakukan hari ini. Saya kira saya stop sampai di situ dulu, Kang Ayi. Ini masih panjang slide-nya gitu ya, dan saya yakin para sahabat nanti bisa mengkajinya, nanti bisa kita share seperti biasa. Mudah-mudahan semangat hijrah dari Rasulullah SAW ini di suasana tahun baru Muharram 1445 akan mendorong kita semua dalam konteks poin yang pertama, tetap untuk bersikap waras dan kritis, tetapi bukan hoax gitu ya, dengan sudut pandang Islam, dan dorongan motivasinya adalah karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ingin punya pemimpin yang baik, yang mau taat pada Allah dan Rasulnya, dan ingin hidup dalam sistem yang baik, yaitu sistem yang terbaik yang berasal dari Zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sistem Islam, syariat Islam secara kafah dalam naungan khilafah Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.